proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia, proyeksi mereka adalah kisaran 4-4,5%. Oh. Sektor yang cukup seksi di tahun ini yang bisa diperhatikan adalah kaitan mengenai minyak dan juga energi. Kalau paling parah 2008 paling parah. 2008. Oh, malah 2008. 2008 karena itu waktu kan Amerika, itu bukan saham-saham dari Amerika. Indonesia juga kena dalam, Pak. Karena waktu itu Indonesia komposisi asingnya masih cukup tinggi. Kalau valuasi menarik itu bukan hanya dari PE sama PBV, Pak, tapi kita lihat dari PEG. Oh, price earning growth. Anak-anak muda itu sekarang kebanyakan pengen cepat kaya, Pak. Kurang sabar ya? Kurang sabar. Gara-gara lihat sosial media, wih gampang ya trading saham ya. Nih orang bisa orang-orang beli yang ini. sukses-sukses itu ya. Orang jadi ngiler. Bernard, saya ingin tahu kunci sukses Bernard sampai bisa menduduki posisi puncak ya selama 4 tahun itu ya. Apa yang menurut Bernard lakukan dan itu akhirnya diapresiasi oleh pimpinan gitu ya? Ya, yang perlu dilakukan, yang saya lakukan waktu itu adalah kerja keras, Pak, kerja mati-matian, put my heart, tenaga kerja keras ke kerjaan tersebut sampai betul-betul tuntas dan nggak pernah menyerah walaupun gagal. Karena waktu itu kan saya sempat mengalami gagalan. Jadi kerjanya di luar jam kerja 8 jam sampai tengah malam waktu itu kan bangun sistem kan lebih dari 8 jam setiap hari. Lebih dari 8 jam setiap hari. Oh, waktu jadi itu sudah nganggep Sukor ini kayak perusahaan sendiri perusahaan gitu ya? sendiri, betul, Pak. Milik sendiri gitu Milik ya? sendiri, betul. Itu kalau punya soul kayak gitu kan luar biasa. Gitu. Iya, owner mindset lah, Pak. Owner mindset Yes, ya, itu kunci itu. sukses ya. Betul, owner mindset itu, Pak. Jadi karena saya udah nganggep, wah ini kalau aplikasi nggak jadi, bisnis Sukor nggak akan jalan, nggak bakal grow. Saya harus beresin ini, baru kalau ini beres, infrastrukturnya beres, baru bisa maju. Dan puji Tuhan, setelah itu beres, semua lebih smooth lah. Saya selalu juga sharing ya, kalau saya punya dana, saya melihat misalnya nih potensi untuk bisnis sektor usaha batubara ini kok keren gitu ya. Tapi kalau saya memulai usaha tersebut, itu kan saya mulai dari nol. Betul. Mana bisa saya berkompetisi dengan yang nomor 1, nomor 2 dalam waktu yang pendek? Kan nggak bisa. Kan saya pasti mengalami struggle dulu kan. Beberapa tahun, bahkan mungkin habis itu uang investasi saya. Nah, tapi pilihan kalau kita bisa memilih perusahaan batubara yang sehat, yang nomor 1, 2, 3, yang kita lihat historinya juga bagus, ya itu tinggal invest aja kan. Betul, Pak. Itu kan pilihan daripada saya invest bisnis itu loh ya. Nah, itu uniknya dari saham lah, Pak ya. Jadi jadi kalau kita bisa melihat, ya better ikut loh. Better ikut. Jadi contohnya nih, kita pengen punya perusahaan air minum nih, Pak. Betul. Air minum. Tapi kan modalnya untuk bikin perusahaan air minum banyak, Pak. Dan banyak, enggak juga. Air minum itu you 1M bisa jadi air minum. You punya 10 triliun ya jadi air minum. Jadi apa ya? Misalnya contoh seperti bank gitu ya. Tapi kalau banknya mungkin saya kecilin dari bank pasar atau mungkin bank umum yang masih kecil sekali lah. Itu kan you mungkin 100 miliar sudah bisa buka bank. Tapi you 100 triliun juga bank, kan sama gitu loh. Tapi kan kita sebagai orang awam nggak tahu how to operate the business, Pak. Iya, jadi belum tentu you bisa survive di dalam persaingan. Nah, betul, Pak. Padahal karena nggak paham. Nah, you tinggal cari perusahaan air minum yang sudah TBK yang sehat. Nah, historinya bagus, projectionnya bagus ya. Projectionnya bagus, growth-nya ada. Iya. Berapa tahun terakhir. Untuk hilangnya investment tadi kan kecil sekali. Betul. Tapi kesempatan naiknya kan jadi punya potensial. Nah, saya setuju banget sama Pak Hermanto bahwa kita tuh kalau cari perusahaan tuh jangan cuma lihat yang valuasinya murah aja. Kalau valuasinya murah tapi kedepannya tidak ada sustainability atau dia malah nggak ada growth, cenderung menurun, declining. Sahamnya ikut turun. Karena saham itu lebih ke future forward looking daripada lihat ke belakang. Tapi kalau kita lihat bisnisnya itu potensinya bagus, kemudian kita lihat track record 3-5 tahun terakhir proyeksinya bagus, terus people behind-nya itu bagus, ya why not kita investasi perusahaan tersebut. Mungkin bisa ini kasih pencerahan kepada sobat sukses yang ingin berinvestasi saham ya. Moga-moga nanti juga bisa buka account di Sukor ya. Iya, Pak. Poin-poinnya yang paling perlu diperhatikan apa saja? Bernard, kalau mereka mau berinvestasi.
Oke, poin-poinnya ketika kita mau berinvestasi tentu saja yang pertama kita perhatikan sektor apa yang favorable ke depannya 5-10 tahun ke depan. Sebagai contoh misalnya kita lihat kaitan mengenai energi nih, misalnya ini kondisi lagi tingginya. Lagi perang, harga minyak tinggi. Itu kan komoditas ikut naik semua. Nah, proyeksinya misalnya sektor komoditas bagus nih, kita pilih misalnya. Nah dari situ kita pelajari perusahaan-perusahaan di sektor tersebut mana yang secara growth beberapa tahun terakhir dia itu lebih outperform dibandingkan dengan kompetitor lainnya di sektor yang sama. Kemudian kita lihat dari sisi balance sheet-nya, apakah dia memiliki debt equity ratio yang tinggi atau enggak, kemudian ketahanan dia terhadap utang atau enggak. Kemudian kita lihat juga valuasi saat ini dibandingkan dengan kompetitor. Kalau kita lihat perusahaan ini termasuk yang growth-nya tinggi, valuasi masih oke, dan juga perusahaan tersebut sektornya potensi sustain ke depannya dan bertumbuh, ini bisa menjadi pilihan kita, Pak. Seperti itu. Oke. Terus owner juga penting ya? Nah, owner itu penting juga, Pak. Kalau juga. Misalnya secara track record, owner tersebut pernah bermasalah dari kasus hukum, kemudian kasus perpajakan atau kasus-kasus lainnya yang kaitannya mengenai market juga, ya itu perlu kita hindari lah, Pak. Karena kan artinya kan kayak kita pinjemin duit orang bank lah, karakter kan nomor satu, Pak. Kalau karakternya track recordnya nggak bagus, better jangan invest di situ. Gitu, Pak. Nah, valuasi menarik itu biasanya ngelihatnya dari PE ratio atau dari PBV. Kalau valuasi menarik itu bukan hanya dari PE sama PBV, Pak, tapi kita lihat dari PEG. Price earning growth. Price earning growth-nya, bagaimana growth perusahaan itu dalam beberapa tahun terakhir. Kita lihat EPS-nya, Pak. Kalau orang yang awam PEG nggak ngerti apa. Kita lihat earning-nya lah, atau net profit tiap tahunnya. Kita dari bandingin 5 tahun ke belakang, misalnya 2021, 2, 3, 4, 5. Kita lihat net profitnya naik enggak, EPS-nya naik enggak. Itu kan di aplikasi online trading, salah satunya di Spot juga kelihatan nih. Oh, EPS-nya, net income-nya naik terus nih. Artinya apa? Perusahaan tersebut bertumbuh, nggak stagnan. Biasanya harga saham itu akan mengikuti dengan pertumbuhan profit dari perusahaan tersebut. Tetapi jika perusahaan tersebut EPS-nya, earnings-nya stagnan, nah itu hati-hati tuh. Itu bisa berdampak kepada harga sahamnya juga. Gitu. Nah, kalau sekarang ini kan market ini kan memang serba ketidakpastian ya. Nah, ini menurut Bernard nih, untuk investasi apa saat yang tepat, dan kalau berinvestasi atau apakah memang harus all in atau sebagian aja gitu. Karena ini kan harus ada perencanaan ya. Misalnya punya uang 1M dihabisin untuk investasi atau bertahap gitu. Karena kan tidak pasti gitu. Betul. Jadi kalau di kondisi uncertain seperti saat ini, jadi dari dana yang idle ya, Pak ya, yang di luar dana darurat segala macam, kita cicil-cicil 25-50% dulu lah. Untuk kita masukkan ke saham dengan catatan saham yang tadi, saham yang bertumbuh, valuasinya oke, people atau orang di belakangnya itu merupakan orang yang track recordnya bagus lah. Kita pelan-pelan masuk ke saham atau sektor tersebut. Dan nanti ketika misalnya semua ketidakpastian kaitan mengenai perang, MSCI udah confirm, beres, kita bisa average up lagi, Pak. Jadi average up itu nggak masalah. Dan sebelum berinvestasi saham itu orang harus siap dulu ya. Jadi harus bisa mensyukuri kalau untung ya. Karena seperti yang tadi Bernard ngomong ya, investnya 25% dulu gitu. Misalnya nih, setelah invest 25%, nggak taunya ini sahamnya naik semua jadi backer gitu. Kan pasti menyesal lagi. Aduh, kok nggak 100% gitu ya. Benar nggak? Kan menyesal, Pak. Kan? Betul. Tapi pada saat invest 50% gitu misalnya, sahamnya turun, menyesal lagi. Nah, kalau menyesal terus gini kan jadi nggak bagus gitu ya. Turun menyesal, untung juga menyesal. Loh lah, kapan happy-nya? Jadi pelajaran dari dunia saham itu yang penting kita harus bersyukur satu, itu dan tadi, kita kan? harus mau belajar, Pak. Iya, jadi nggak bisa dong beli paling murah,
jual paling mahal, nggak bisa. Itu nggak ada yang bisa kan, nggak ada yang bisa tahu kan. Nggak ada yang bisa tahu, itu paling penting Pak, benar. Itu yang harus ada kesiapan. Kesiapan mental Pak, itu paling penting, mental dan psikologi. Karena kadang-kadang kalau nggak kan nyesel terus, saya lihat, aduh kok tuku nih sedikit. Contohnya nih Pak. Nanti kalau rugi juga gitu, aduh kok kesusu ini beli nih. Benar. Contohnya gini juga Pak, ketemu teman-teman kadang-kadang ngomongin saham juga, kalau di komunitas saham kadang-kadang aku beli ini dapat segini, kadang-kadang kita gelo, lah aku masuknya cuma kecil. Nah itu nggak boleh Pak. Kalau kalau kita gelo, kalau kita kecewa, itu akan impact ke mental kita, impact ke psikologi kita. Yang dampaknya apa? Dampaknya ya kita malah nggak akan fokus sama depan kita, malah nanti kita nafsu. Nah kalau kita udah makin nafsu, pengen kaya cepat dari saham, itu udah awal dari kehancuran Pak. Banyak. Udah bahaya itu. Itu yang rugi-rugi itu kebanyakan begitu ya. Benar. Greedy jadi ya. Greedy sama revenge trading. Revenge trading itu kemarin aku udah kalah sekian ratus juta nih misalnya, aku pengen trading kali ini bisa balikin yang sekian ratus juta itu. Revenge trading itu mentalnya udah nggak benar, pasti ntar ujung-ujungnya makin rugi. Atau mungkin melihat ini orang yang flexing karena dapat uang dari keuntungan saham. Nah ini kepingin ikut-ikut loh. Pengen ikut-ikut, tapi belum punya mental yang oke dan belum punya keahlian. Tapi langsung all in gitu. Nah itu bahaya Pak. Bahaya. Jangan sampai itu mengganggu kehidupan sehari-hari lah Pak. Kalau kita misalnya ini Pak investasi tapi udah mengganggu pekerjaan kita sehari-hari, itu udah bahaya Pak. Betul. Kenapa? Karena kita itu terutama yang masih muda ya, yang masih milenial Gen Z, kalau udah kalah di saham, duitnya semua di sana, terus stres, nggak bisa produktif, kita nggak dapat active income, kinerja juga menurun. Bisa di PHK. Betul. Iya. Oke. Nah kalau dalam posisi saat ini ya, saya juga yakin pasti banyak nih yang posisinya merah gitu. Pasti ya. Pak. Nah ini apa nih kiat-kiatnya untuk supaya tetap bisa tenang gitu ya? Ya, jadi ya kondisi market naik turun tuh biasa ya. Kita mengalami krisis tuh bukan cuma sekali dua kali. 2008, kemudian 2015 sempat, 2020, 2026 ini. Jadi krisis itu ya emang pasti akan terjadi setiap momen. Jadi yang paling penting ketika sekarang kita kondisi merah, kita harus berpikir jernih. Terus kita lihat kondisi makronya seperti apa. Kalau kita lihat bahwa kondisi makro kaitan mengenai perang, kaitan MSCI, kemudian kaitan fiskal Indonesia itu udah cukup meyakinkan untuk kita bisa lewati dengan baik, ya kita bisa lakukan average down dari cash yang masih kita miliki. Dan jangan gunakan uang panas Pak, jangan gunakan uang utang, apalagi di kondisi momen uncertain seperti ini. Dan bersyukurlah kalau kita nggak cuma kita sendiri yang ngalamin kondisi market ini Pak, semuanya teman-teman saya ngalamin semua Pak. Jadi ya bersyukur aja apa yang kita miliki sekarang. Jadi kalau dibandingin dengan waktu krisis atau COVID terus sekarang ini paling parah yang mana? Kalau paling parah 2008 paling parah. Indonesia juga kena dalam Pak, karena waktu itu Indonesia komposisi asingnya masih cukup tinggi. Komposisi asingnya itu masih lebih dari 60% dibandingkan lokal. Amerika kenapa asing pada pull out dari Indonesia. Paling parah 2008. Nah habis itu COVID juga parah karena waktu itu turunannya juga 39%. Yang sekarang ini penurunannya dari puncak sekitar 25%. Asingnya? Enggak, penurunan dari puncak. Penurunannya. 25. COVID masih lebih parah? Lebih parah 39%. Waktu itu sempat di bawah 4.000, sempat 3.900 waktu COVID Pak, waktu itu dari 6.500-an. Jadi ini nggak separah waktu itu sih Pak. Karena valuasi banking juga sekarang kan udah. Tapi asingnya sekarang sudah dikit ya? Udah dikit. Sisa dikit kan? Sisa dikit. Sekarang asing itu sekitar 35-40% kepemilikan. Paling rendah ya? Paling rendah sepanjang sejarah. Karena asing kan keluar terus Pak. Dan ini ditopang oleh investor lokal Jadi bangga kita Pak. Lebih sehat dong? Sebenarnya lebih sehat Pak. Kalau investor lokal kita. Seperti Bapak sampaikan tadi. India kenapa pasar modal bisa booming signifikan? Karena orang-orangnya pada investasi di saham. Investasi di saham pasar modal makin kuat. Tidak bergantung sama asing. Jadi kalau asing luar negeri kenapa-kenapa tidak begitu terdampak. Begitu Pak. Nah saat ini dunia ini kan memang penuh dengan ketidakpastian ini, terutama karena mungkin
tweet dari Presiden Trump ya, yang setiap kali selalu membuat pergerakan harga saham-saham mungkin nggak hanya di Indonesia tapi seluruh dunia, dan itu beberapa kali ya. Kalau sekarang gimana sih? Ada dampaknya nggak ya apa yang dia omongkan? Atau orang sudah agak kebal gitu ya? Jadi ini kita sekarang berapa nih Pak? Tanggal 16 ya? Sekarang tanggal 15 April. Jadi minggu lalu itu di kisaran tanggal 8, sekitar 7 atau 8 April waktu itu kan si Trump sempat menyatakan bahwa dia akan menyerang Iran. Plantationnya di pembangkit listrik ya kalau misalnya tidak ada perdamaian. Tetapi dari tweet itu market sempat rontok di bawah 7.000 ke angka 69-an. Akhirnya ternyata akan ada negosiasi dan market rebound sampai sekarang udah di kisaran area 7.600. Dan sekarang Trump nge-tweet apa sebenarnya dampaknya udah gitu signifikan Pak. Karena kenapa? Karena udah ngelihat bahwa Trump ini ternyata mentalnya juga nggak sekuat itu. Dia bilang mau nyerang ternyata nggak jadi. Nah mungkin market rally belakangan strateginya ini, Trump udah mulai kebaca. Udah mulai kebaca benar. Ini kalau main poker itu dia ini kelihatannya suhunya ini. Suhunya betul Pak. Tapi udah mulai kebaca strategi ya. Makanya kemarin atau 2 hari lalu dia nge-tweet kalau tidak ada perdamaian dia akan tutup Strait Hormuz, tapi harga oil masih bertahan di bawah 100 USD per barrel sekarang. Dan indeks IHSG 7.600, bahkan S&P hampir all time high loh Pak. Sesungguhnya dengan adanya ketegangan ini ya, bagi Indonesia ini kan ibaratnya seperti pedang bermata dua ya. Di satu sisi BBM-nya kita masih kekurangan ya, masih butuh import ya. Tapi di sisi lain kan harga-harga komoditi kan meningkat. Justru ini kan Indonesia banyak yang menentukan ya, kayak CPO, kayak nikel, coal, dan mungkin masih banyak lagi komoditi-komoditi yang Indonesia ini berpegang punya potensi yang luar biasa ya. Setuju Pak. Sebenarnya memang betul ini pedang bermata dua buat Indonesia, dan berbagai kebijakan juga telah dilakukan pemerintah Pak kaitan mengenai pajak tiring untuk industri batubara, nikel barusan. Di mana ini tujuannya apa Pak? Tujuannya adalah supaya APBN kita, fiskal kita itu tidak defisitnya menembus 3%. Jadi dengan kenaikan harga komoditas ini bisa menopang APBN kita yang takut kenapa akibat kita nggak naikin BBM waktu kemarin ada kenaikan harga minyak, kemudian masih ada berbagai program lainnya. Gitu. Semoga tetap bisa dijaga, tetap bisa di bawah 3% lah ya. Harusnya supaya kita tetap mendapat kepercayaan dari asing, dari luar juga kan ya. Betul Pak, karena itu masih sangat penting. Karena beberapa outlook mulai dari Moody's dan Fitch sempat menurunkan outlooknya dari stabil ke negatif walaupun ratingnya masih BBB+. Dan kemarin tanggal 14 April 2026 Pak Purbaya udah bertemu dengan berbagai manajer investasi luar negeri, salah satunya BlackRock, dan beliau memberikan komitmen bahwa Indonesia akan tetap menjaga defisit fiskalnya akan di bawah 3%, dan mudah-mudahan itu bisa terjadi. Di dalam posisi yang serba kacau begini ini, orang kan ada juga melihat wah ini adalah sebuah peluang juga. Nah, kalau Bernard lihat sektor apa ya yang menjadi momentum pada saat ini ya? Dan juga harus dipikirkan kalau sampai akhirnya terjadi perdamaian, apa itu nanti nggak jadi turun gitu? Kalau menurut pandangan saya, new normal di tahun 2026 ini harga oil tidak akan kembali ke 60-70 USD per barelnya. Misal pun perdamaian terjadi, karena udah terlanjur adanya supply yang terhambat, harga oil pasti masih di kisaran 80-100 USD per barel di tahun 2026 ini. Sehingga dampaknya apa? Dampaknya ada kenaikan harga oil dan kenaikan harga komoditas-komoditas lainnya. Karena biasanya kalau harga oil naik, komoditas lainnya seperti batu bara, nikel dan lain sebagainya juga akan turut naik. Nah, oleh karena itu sektor yang cukup seksi di tahun ini yang bisa diperhatikan adalah kaitan mengenai minyak dan juga energi. Yang mana itu bisa menjadi alpha stock kita di tahun 2026. Jadi meskipun tidak terjadi perang pun tidak langsung secara drastis drop gitu ya? Enggak, karena sudah ada supply yang terganggu selama ini. Jadi
jadi saham coal dan juga saham oil masih akan cukup seksi. Karena tahun lalu Pak kan average 60 sampai 70 USD per barrel, sekarang 80 sampai 100. Dan batu bara tahun lalu kan average-nya 100 USD per ton. Sekarang average-nya udah di atas 130 USD per ton. Artinya akan ada kenaikan signifikan dari sisi revenue dan juga profitabilitas dari perusahaan-perusahaan sektor tersebut. Nah, itu untuk alpha stock. Tapi tentu saja untuk saham-saham defensif tetap kita butuhkan Pak, seperti perbankan, consumer goods, itu harus tetap menjadi isi portofolio kita lah Pak. Karena nggak semuanya, kalau kayak main bola lah Pak, nggak main bola kita semuanya nyerang kan nggak mungkin. Kalau kita main bola semuanya nyerang gimana? Kebobolan kalau kawan kita. Kalau dari sisi asingnya sampai sekarang masih positif selling atau enggak ya? Kalau year to date sih masih sellingnya cukup besar. Karena kenapa? Karena masih ada MSCI yang belum decide bagaimana keputusan di bulan Mei nanti. Dan ini mengakibatkan mereka front run keluar dulu Pak. Takutnya antar Mei ada something bad happen, mereka nggak bisa keluar. Jadi mereka udah pelan-pelan keluarin posisi dulu deh. Prediksi pertumbuhan ekonomi Indonesia 2026 ini dari berbagai institusi asing ya, itu memprediksi berapa persen ya? Kalau pemerintah sendiri kan optimis di atas 6 ya. Ya. Kalau mereka sendiri gimana ngelihatnya? Kalau dari beberapa rating agency di dunia seperti Fitch dan Moody's, proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia, proyeksi mereka adalah kisaran 4 sampai 4,5%. Oh, berarti turun dibandingkan tahun lalu. Turun dibandingkan tahun lalu. Karena mengapa? Karena dampak dari perang yang berpotensi mengganggu fiskal Indonesia dan juga kaitannya mengenai daya beli masyarakat Indonesia yang turun. Itu yang dari report dari Fitch dan Moody's. Akan tapi kemarin Pak Purbaya di depan para vice manager di dunia, beliau mengatakan bahwa dia masih cukup optimis di angka 5,5 sampai 6% pertumbuhan GDP Indonesia di tahun 2026 ini. Dan mudah-mudahan ketakutan dari lembaga rating tersebut tidak terjadi Pak. Kalau tidak terjadi, kita pertumbuhan ekonomi masih di atas 5%, kemudian fiskal kita nggak jebol, harusnya ini bisa good news buat Indonesia sih Pak. Iya. Jadi kalau kondisi saham saat ini sudah memang proses di bottoming atau ada kemungkinan masih bisa terjadi penurunan yang lebih dalam lagi? Kalau menurut pandangan saya personal ya Pak ya, bottomnya udah lewat di angka 68 sampai 7.000 kemarin. Karena yang pertama, perang udah mencapai hampir akhir kesepakatan. Tinggal negosiasi perdamaian antara Iran dan US, dan Amerika Serikat pasti nggak mau menggelontorkan $1 miliar per hari untuk perang terus. Karena itu costly buat APBN mereka dan juga nggak bagus buat pertumbuhan ekonomi mereka kalau inflasi terjadi akibat kenaikan oil tersebut. Kemudian yang kedua, MSCI Indonesia udah melakukan pembenahan 4 hal kaitan mengenai keterbukaan di atas 1%, kemudian kategori investor dari 8 ke 38, konsentrasi efek itu udah dikeluarkan semua, proposal udah diserahkan kepada MSCI dan MSCI tinggal mengetok oke atau enggak. Kalau ini oke, ini akan ada inflow yang akan cukup besar dari asing untuk kembali lagi masuk ke Indonesia. Dan yang ketiga kaitan mengenai fiskal, kemarin Pak Purbaya udah menyampaikan bahwa tidak perlu khawatir, defisit fiskal pasti di bawah 3% dan telah ada action item yaitu kaitan mengenai kenaikan pajak untuk sektor-sektor komoditas. Ini bisa menjadi sinyal positif bahwa masalah-masalah atau overhang IHSG 3 hal tersebut ini sudah bisa diatasi segera. Harusnya mudah-mudahan bulan Mei nanti udah bisa mulai bullish lah IHSG. Jadi ini menarik ya karena asing ini masih net sell, tapi saat ini kan sudah ada pergerakan yang lebih positif ya, saham-saham di Indonesia ya. Betul. Apa ini artinya berarti domestik ini sudah punya peran yang jauh lebih besar sehingga sudah tidak terlalu terganggu dengan pergerakan dana asing ya? Kalau menurut pandangan saya saat ini lokal udah cukup kuat ya Pak ya, karena asing ini kan masih net sell, tapi kan sudah mulai biru kan berapa hari ini. Kan lokal udah mulai optimis Pak, optimis perang udah mau beres, kemudian optimis
bursa efek ini udah melakukan kerjanya dengan bagus nih, udah submit proposal pasti di approve, kurang lebih kayak gitu. Dan yang ketiga, wah ini fiskal Indonesia harusnya udah aman lah, nggak mungkin lebih dari 3%. Jadi kadang masyarakat udah mulai nggak nervous, mulai ada optimisme, mereka mulai masuk lah. Jadi indeks kita mulai naik, walaupun ya Pak ya, yang menopang kenaikan kita itu bukan saham-saham yang pengaruh ke indeksnya itu gede seperti banking, tapi saham-saham memang konglomerasi yang memang jadi penopang IHSG naik dari angka 69 ke 7.500 ke atas. Bernard, ini kalau dari sisi investor lokal ya, ada yang dananya terbatas ya, tapi saat ini posisinya itu memerah gitu ya. Itu sebaiknya cut loss atau malah dia melakukan tambah posisi ya? Tambah posisi lah Pak. Dengan meskipun dana terbatas ya? Iya, meskipun dana terbatas. Asal ya Pak ya. Asal fundamental dari perusahaan tersebut solid. Masih jadi ada saham yang diinvest itu benar gitu? Benar. Jangan sampai misalnya invest di perusahaan yang declining, perusahaan yang merugi malahan, makin rugi tiap tahunnya, nggak di cut loss. Iya. Ya salah sendiri. Kalau kita perusahaannya fundamentalnya solid, people behind-nya track record-nya bagus, kemudian growth-nya bagus ke depannya, ya kita malah average down. Ya, makanya sebelum membeli saham harus mempelajari dulu ya. Mempelajari. Dan di Sukor ini juga banyak ya analis-analisnya ya. Banyak. Kalau mau belajar juga ada ya. Ada. Jadi kemarin kita baru ada namanya Sukor Bootcamp, Pak Hermanto. Oh, bootcamp. Bootcamp. Jadi kita mengajak para investor kita, nasabah Sukor itu untuk join training kita 5 hari. Itu ada training mengenai makroekonomi, fundamental, kemudian technical sama money flow. Itu pakai via online? Via online, via Zoom. Berbayar juga? Gratis. Oh, gratis untuk nasabah. Tapi khusus nasabah? Khusus nasabah. Meskipun dia cuma punya 1-2 lot juga boleh ikut? Boleh. Wow. Semua boleh. Jadi ada. Tapi bukan nasabah nggak boleh. Bukan nasabah nggak boleh. Jadi ada training khusus nasabah supaya mereka tuh kalau beli saham itu punya conviction sendiri Pak. Bukan cuma ikut-ikutan. Kalau ikut-ikutan artinya apa? Nggak punya conviction. Ntar kalau salah nyalain orang lain dan dia nggak tahu kalau udah nyangkut gimana. Kalau dia udah bisa melakukan analisis sendiri, mulai dari makro, fundamental, technical dengan baik, tentu saja kan dia kan punya conviction dia harus ngapain di saham tersebut. Kalau dari Sukor sendiri di tahun 2026 ini apa ada target atau ada goal untuk membantu perusahaan-perusahaan IPO? Tahun ini puji Tuhan kita udah ada 3 pipeline untuk perusahaan-perusahaan IPO. Yang akan segera IPO? Ya akan segera di IPO. Di Q2 ini atau? Di Q2 ini potentially kita ada 2. Satu di sektor consumer good, satu di sektor healthcare, dan satu lagi mungkin di second half ini kaitannya mengenai sektor teknologi. Oh, itu apa alasannya dari Bernard atau Sukor kok berani meng-IPO-kan perusahaan-perusahaan tersebut? Kalau dari sisi Sukor kita di dalam posisi saat ini ya. Kalau dari sisi Sukor kita melihat bahwa perusahaan yang akan di-IPO oleh Sukor ini memiliki kekuatan dari sisi balance sheet maupun growth yang cukup baik dari waktu ke waktu. Artinya apa? Artinya perusahaan ini tahan banting meskipun di kondisi kurang baik seperti saat ini. Dan yang kedua, kita cukup optimis bahwa nanti di bulan Mei setelah kaitan mengenai MSCI beres, harusnya market udah kembali rally lagi karena target dari Sukor Sekuritas sendiri ya Pak ya, berdasarkan riset kita di penghujung tahun 2026 itu di angka 12.000 dari Sukor Sekuritas. Kalau saya tadi bilang defensifnya 10.000 lah. Iya. Gitu. Luar biasa ini. Iya. Jadi masih tetap optimis gitu ya. Tetap optimis. Makanya. Dan Sukor punya visi juga 1 juta investor ya. Amin, mudah-mudahan. Memang punya visi ke sana ya. Ngejar ke sana. Dan kita menjadi top tahun depan mudah-mudahan bisa top 10 lah trading value di seluruh market. Luar biasa itu. Amin. Sebuah visi yang sangat besar ya. Amin Pak. Dan menurut Bernard apa ya hambatan dari anak-anak muda ini yang terbesar ya? Mereka biasanya kurang ilmu atau kurang modal atau mungkin bahkan kurang sabar. Oke. Jadi anak-anak muda itu sekarang kebanyakan pengen cepat kaya Pak. Kurang sabar ya? Kurang sabar. Gara-gara lihat sosial media, wih gampang ya trading sahamnya. Nih orang bisa orang-orang yang sukses-sukses itu ya. Orang jadi ngiler. Padahal yang sukses itu yang
berapa persen itu? Atau berapa? Kurang dari 0,1% mungkin Pak. Kurang dari 0,001 gitu ya. Jadi mereka itu pengen cuan instan. Jadi mereka itu malas-malasan Pak untuk meningkatkan skill di diri mereka. Jadi betul, untuk masuk yang sukses itu harus belajar dulu, tingkatkan ilmu dulu. Betul. Paling penting gimana? Ya kita naikin active income dulu Pak. Active income biar kita modalnya bisa makin gede juga ke market. Nah dari situ in paralel kita bisa naikin skill di market dengan apa? Dengan kita baca buku, dengerin YouTube, podcast, atau ikut-ikut kelas. Yang mana itu bisa meningkatkan skill kita dan pengalaman kita. Apa prinsip yang tidak boleh dilanggar jika ingin selamat di dalam berinvestasi saham? Satu prinsip apa yang paling penting? Yang paling penting yang jangan dilanggar. Kalau saya pribadi ya Pak, saya nggak akan investasi di perusahaan yang kecenderungan dari sisi profitabilitas declining. Oke. Jadi harus perhatikan laporan keuangannya. Laporan keuangan. Secara history dan mungkin projection ke depan. Ya. Projection ke depan betul Pak. Kalau sektor yang udah nggak menarik, kita paksa investasi tersebut di sektor tersebut atau saham tersebut, ya mau nggak mau saham kita tergerus. Ya. Banyaklah case yang kayak gitu Pak. Yang jadi dulu story itu penting untuk dilihat ya. Betul. Mungkin yang yang sudah dikomitmenkan bisa nggak dicapai. Betul. Gitu ya. Kan biasanya orang muluk-muluk tapi akhirnya nggak bisa mencapainya gitu. Iya betul. Kayak Pak Hermanto kan tiap tahun kan ada RUPS sebagai emiten kan wajib memberikan pertanggungjawaban buat tahun lalu sama proyeksi tahun ke depan. Kalau dari sisi manajemen nggak pernah menepati janji selama ini, ya waduh. Jangan sampai investasi perusahaan seperti itu kan. Investasi perusahaan seperti itu betul. Terus udah janji-janji ntar mau ada story ini nggak kejadian semua. Ya. Gitu. Bernard, ini untuk terakhir nih. Saya tadi dengar kan Bernard ngomong IHSG ini bisa 10.000 bahkan lebih dari itu. Itu tahun ini saja ya, bukan tahun depan ya. Kalau untuk dari Sukosekuitas sebenarnya target untuk tahun ini di 12.000. Kenapa Bernard begitu optimis dan yakin gitu? Di sini kalau kaitan mengenai IHSG, kenapa kita dari Sukosekuitas cukup optimis? Karena kita melihat bahwa pertumbuhan GDP 5,5-6% itu possible dilakukan di Indonesia. Dan juga melihat bahwa kemarin mengalami penurunan cukup signifikan itu karena ada force major kaitan mengenai MSCI. Jadi kalau misalnya nanti di bulan Mei MSCI kembali seperti normal, kemudian kita bisa membuktikan bahwa kebijakan fiskal kita bagus dan perang berhenti, segala sesuatu bisa kembali normal. Harusnya angka 12.000 bukan hal yang mustahil. Wah, luar biasa ini. Amin Pak. Jadi harus tetap optimis gitu ya. Harus Pak. Walaupun ya kita sekali lagi jangan pakai uang panas mentang-mentang optimis, kita pakai semua uang atau sampai pinjem gitu pinjem kita gadein BPKB, gadein sertifikat rumah untuk pinjem uang, bahaya Pak, jangan sampai Pak. Iya. Gitu. Oke. Mungkin dari Bernard bisa ini kasih pesan-pesan kepada ini sobat sukses. Oke, sobat sukses. Terima kasih buat undangannya hari ini Pak Hermanto, dan mudah-mudahan kita bisa terus bekerja keras ya untuk meningkatkan active income kita, untuk meningkatkan skill kita supaya nanti pada akhirnya kita bisa pelan-pelan bisa mulai berinvestasi ke perusahaan yang tepat, dan juga kita jangan lupa untuk belajar dulu sebelum berinvestasi, jangan FOMO, jangan ikut-ikutan, dan do your own research. Begitu Pak. Ya. Gitu, Thanks. Pak. Thanks Sama-sama Bernard. Pak. Jadi sobat sukses itu salah satu ini kunci dari Bernard menjadi profesional yang sukses ya, karena dia menganggap bekerja di perusahaan sendiri ya, dan kerjanya demikian panjang ya. Jadi selain kerja smart, kerja keras, dan tidak ada hitung-hitungan ya. Betul. Sehingga pada akhirnya hasil dari apa yang dilakukan oleh Bernard ini diapresiasi oleh pimpinan dan perusahaan maju, tapi karirnya juga maju. Amin, luar Pak. biasa. Itu adalah kunci untuk para sobat sukses ya. Oke, stay humble, stay positive, stay on fire.